Bayern ajukan tawaran terakhir untuk Kane, 2 triliun rupiah. Here we go. Inter Milan dapatkan Yann Sommer. Resmi, Yunus Musa join AC Milan. Leroy Sane merapat ke Barca. Konyol, Al-Nassr gagal menang, CR7 salahkan lapangan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bayern Munchen akhirnya mengajukan tawaran terakhir untuk Harry Kane senilai 120 juta euro atau setara 2 triliun rupiah. Jika Tottenham Hotspur menolak, Die Roten bakal mundur. Dikutip di Athletic, Bayern memberikan tawaran itu kepada Tottenham Jumat 4 Agustus malam waktu Indonesia Barat yang harus dijawab paling lambat tengah malam waktu setempat. Dengan rincian 100 juta euro di muka dan sisanya 20 juta euro sebagai bonus, Bayern merasa itu adalah valuasi yang paling pas untuk Kane yang kontraknya di Tottenham tinggal semusim. Duel Arsenal versus Manchester City akan tersaji pada laga FA Community Shield di Wembley Stadium Minggu 6 Agustus 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, manajer Manchester City Pep Guardiola menilai Arsenal memiliki keuntungan para pemain yang lebih bugar. Kami menyelesaikan musim lalu 2 minggu lebih lambat dari Arsenal dan kami memulai musim ini 2 minggu kemudian. Jadi kami tidak dalam bentuk terbaik, kata Guardiola dikutip dari Sky Sports. Barcelona tengah mendekati Bernardo Silva. Terkait ketertarikan Barcelona, pelatih Man City Pep Guardiola menyatakan tak mau melepas pemain andalannya. Bukan cuma Silva, sang entrenador juga enggan kehilangan Kyle Walker yang berada dalam radar Bayern Munchen. Lebih lanjut, Guardiola menantang Barcelona untuk terbang ke Inggris guna bernegosiasi dengan The Citizen. Guardiola menegaskan bakal berjuang mati-matian demi mempertahankan Silva dari sergapan raksasa Catalunya. Chelsea mengkonfirmasi kedatangan Axel Disasi dari klub Ligue 1 AS Monaco dengan biaya 45 juta euro, mengikatnya dengan kontrak berdurasi 6 tahun hingga 2029. Chelsea bergerak memboyong Disasi setelah Wesley Fofana diperkirakan akan menepi untuk waktu yang lama gara-gara cedera lutut serius. The Blues juga telah melepaskan Cesar Azpilicueta dan Kalidou Koulibaly musim panas ini, sehingga mereka membutuhkan bek sentral baru. Disasi disebut bakal diproyeksikan sebagai penerus Thiago Silva di Chelsea. Penjaga gawang hebat Arsenal Aaron Ramsdale berbicara tentang sejumlah masalah pribadi dalam sebuah artikel untuk The Players Tribune, termasuk masa-masa sulit yang ia dan keluarganya alami pada akhir tahun lalu. Ramsdale membuka diri tentang patah hati dan trauma saat istrinya mengalami keguguran, namun berterima kasih kepada juru taktik Arsenal Mikel Arteta atas dukungannya selama masa-masa sulit tersebut. Lazio akhirnya mengalahkan AC Milan dalam perburuan bintang timnas Jepang Daichi Kamada. Klub berjuluk I Bianco Celesti mengumumkan transfer Daichi Kamada pada Sabtu 5 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia diboyong secara gratis dari Eintracht Frankfurt. Sebelumnya, Kamada sempat dikaitkan bakal diboyong oleh Milan sebelum akhirnya ia memilih Lazio. Ousmane Dembélé dikabarkan telah pindah ke PSG. Hal ini sejatinya menguntungkan Barcelona karena klub Katalan memang lebih baik tanpa Dembélé. Dilansir Gol, selama membela Barcelona, Dembélé lebih banyak menunjukkan sikap tidak profesional. Bahkan sikap ini sudah tampak sejak dia masih membela Borussia Dortmund. Buntut dari ketidakprofesionalan ini, Dembélé rutin terkena cedera sehingga kontribusinya nggak banyak untuk Barca. Inter Milan telah menuntaskan transfer Yann Sommer dari Bayern Munchen. Sommer bakal jadi kiper baru Inter, menggantikan posisi Andre Onana yang hijrah ke MU. Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter mencapai kesepakatan dengan Bayern untuk Sommer senilai total 6 juta euro. Sommer akan segera terbang ke Italia pada Minggu besok. Sejak awal pergerakan Inter untuk mendapatkan Sommer memang berjalan cukup mudah. Die Roten menyambut baik ketertarikan Nerazzurri, negosiasi berjalan lancar. Bintang timnas Amerika Serikat Yunus Musa jadi pemain baru ke-8 AC Milan musim panas ini. Dikutip situs resmi klub, Musa didatangkan dari Valencia dengan bandrol 20 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah. Rinciannya, 18 juta euro di depan plus bonus 2 juta euro. Musa langsung terbang ke Milan untuk menjalani tes medis di kantor Komite Olimpiade Italia atau KONI, Jumat 4 Agustus sebelum menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Casa Milan dan mengenakan nomor punggung 80.
Xabi Alonso secara resmi memperpanjang kontraknya bersama klub Jerman Bayer Leverkusen. Pembaruan kontrak ini membuat Xabi Alonso akan tetap menjadi tukang latih klub elit Bundesliga tersebut hingga 2023. Sebenarnya, Alonso terikat kontrak hingga Juni 2024 karena performanya apik. Leverkusen buru-buru menambah kontrak sang pelatih. Perpanjangan kontrak ini sekaligus memupus harapan Real Madrid yang dikabarkan memasukkan nama Alonso sebagai calon pengganti Carlo Ancelotti. Christian Falk, wartawan ternama Jerman, mengungkapkan bahwa Bayern Munchen masih bersedia untuk mendengarkan tawaran dari klub lain yang ingin menggondol Leroy Sane pada musim panas tahun 2023 ini. Barcelona disebut sebagai salah satu klub yang menginginkan Sane. El Barça memang membutuhkan tambahan penyerang baru setelah Ousmane Dembele memutuskan untuk bergabung bersama PSG pada bursa transfer musim panas tahun ini. Al Ahly belum selesai belanja. Klub Arab Saudi itu kini sudah capai kesepakatan pribadi dengan gelandang tengah Barcelona, Franck Kessie. Hal ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang menyebut Kessie akan terikat kontrak sampai musim panas 2023. Ditaksir Kessie akan ditebus seharga 15 juta euro atau setara 249 miliar rupiah. Kini tinggal menanti menyelesaikan beberapa dokumen lagi dan Kessie akan segera terbang ke Jazirah Arab. Roberto Soldado memutuskan gantung sepatu atau pensiun sebagai pesepak bola. Striker berusia 38 tahun itu merasa kini waktu yang tepat buatnya mengakhiri karirnya di lapangan hijau. Sepanjang karirnya, Soldado sudah pernah memperkuat 9 klub di 3 negara berbeda. Di antaranya adalah Tottenham dan Real Madrid. Dia juga memperkuat timnas Spanyol sejak level U15 pada tahun 2001 hingga timnas Spanyol senior dengan Caps 12. Al Nassr ditahan imbang Zamalek 1-1 pada pertandingan Arab Club Champions Cup Kamis kemarin. Cristiano Ronaldo mengklaim timnya gagal menang karena kondisi lapangan yang buruk. Lapangan tersebut menurutnya kering dan bergelombang. Anda tak bisa memainkan sepak bola yang bagus di sana. Tim yang kami hadapi juga sulit, kami tak bisa menampilkan kekuatan kami. Ronaldo menuturkan. Kylian Mbappe bisa meninggalkan PSG secara gratis musim depan jika dia tidak memperpanjang kontraknya, dan juara Liga Prancis percaya bahwa dia sudah setuju untuk pindah ke Real Madrid yang membuat mereka tidak senang. Sebagai balas dendam, mereka merencanakan perekrutan 4 pemain Real Madrid seperti yang dilaporkan oleh Sport. Mereka adalah Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Rodrigo, dan pemain muda Nico Paz. Inter Milan kebakaran jenggot usai Anatoly Trubin diancam Shakhtar Donetsk pada bursa transfer musim panas 2023. Hal tersebut dikarenakan Shakhtar Donetsk menginginkan Trubin untuk menolak tawaran Inter Milan di bursa transfer kali ini. Selain itu, klub Ukraina tersebut memiliki niatan untuk membuat transfer Anatoly Trubin ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas selanjutnya gagal. Dilansir Gol, Shakhtar Donetsk mengancam Trubin untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada 30 Juni 2024. Rencana PSG menekan Real Madrid gagal karena respon Carlo Ancelotti yang biasa-biasa saja terkait potensi El Real dilaporkan ke FIFA. Ini berkaitan dengan saga transfer Mbappe. PSG mencurigai Madrid sudah mencapai kesepakatan pribadi secara diam-diam dengan Mbappe. Hal tersebut jelas ilegal dalam peraturan FIFA karena kontrak sang striker masih tersisa lebih dari 6 bulan. PSG memang tidak bisa sembarangan membuat laporan ke FIFA hanya berdasarkan kecurigaan pribadi. Le Parisien harus mengumpulkan sejumlah bukti yang konkret terlebih dahulu. Mantan bintang Real Madrid, Sergio Ramos, dikabarkan lebih tertarik untuk pindah ke MLS setelah kepergiannya dari PSG pada akhir musim 2022-2023. Menurut Marca, Ramos tertarik untuk pindah ke MLS meski tetap mempertimbangkan tawaran dari tempat lain. Inter Miami yang diperkuat Messi bisa menjadi tujuan potensial bagi Ramos. Dengan The Herons juga mendatangkan mantan gelandang Barcelona Sergio Busquets serta Jordi Alba. Juventus mulai berpikir untuk mendatangkan gelandang baru di musim panas 2023. Alasannya, Juventus akan kehilangan seorang gelandang di musim panas 2023. Ia adalah Denis Zakaria yang semakin dekat ke AS Monaco. Kepergian Zakaria bakal membuat satu posisi lowong di skuad Juventus. Thomas Partey jadi nama yang cocok sebagai pengganti Zakaria. Arsenal dikabarkan juga bakal menjual Partey begitu ada kesempatan. Kesempatan itu muncul seiring minat Juventus yang hidup lagi.
AC Milan dikabarkan melirik bek pinggiran Barcelona, Clement Lenglet untuk memperkuat lini pertahanan dalam skuad Stefano Pioli. Peluang Rossoneri untuk mengangkut bek 28 tahun tersebut sangat terbuka. Lenglet diketahui tidak masuk dalam rencana Xavi Hernandez di Barcelona untuk menghadapi musim baru. Di samping itu, harga yang dipatok Barcelona untuk Lenglet tergolong tidak membuat dompet AC Milan cekak. Mantan bek Sevilla itu hanya dihargai sekitar 10 juta euro saja oleh El Barça. FC Dallas mengumumkan penandatanganan pemain veteran La Liga, Asier Illarramendi untuk sisa musim 2023 pada Kamis. Kesepakatan itu mencakup opsi perpanjangan untuk tahun 2024 dengan gelandang berusia 33 tahun itu. Illarramendi menghabiskan 9 musim terakhir di Real Sociedad, di mana dia mencatatkan 11 gol dalam 167 penampilan selama tugas keduanya bersama tim Spanyol. Newcastle United menyetujui kesepakatan untuk merekrut Tino Livramento dari Southampton. Livramento yang merupakan jebolan Akademi Chelsea meninggalkan klub masa kecilnya untuk memperkuat Southampton pada tahun 2021 dengan biaya hanya 5 juta pounds dan tampil mengesankan di musim pertamanya di tim senior. Sky Sport melaporkan bahwa The Magpies akan membayar biaya awal sebesar 32 juta pounds dengan tambahan biaya yang bisa mencapai 40 juta pounds. Bruno Fernandes dipilih sebagai kapten baru Manchester United usai pencopotan Harry Maguire. Akan tetapi, jabatan kapten baru MU ini dikritik oleh Danny Murphy. Murphy menyebut Bruno tak pantas jadi kapten MU karena sikapnya di atas lapangan tidak selalu mencerminkan seorang pemimpin. Pemain asal Portugal itu dinilai terlalu sering mengeluh. Hal itu menurut ex-Liverpool Danny Murphy jadi nilai negatif untuk seorang kapten. Edin Nketiah menjadi kapten Arsenal dalam partai persahabatan melawan Monaco pada Kamis 3 Agustus dan mengungkapkan obrolan pasca pertandingan dengan Arsene Wenger. Mereka bertemu setelah pertandingan antara dua tim lama mantan manajer legendaris tersebut, dengan Wenger juga pernah melatih Monaco. Dia hanya mengatakan kepada saya untuk terus maju. Dia pikir permainan saya telah berkembang pesat sejak kepergiannya. Dia sangat bangga dengan saya, kata Nketiah. Massimiliano Allegri bicara soal target Juventus untuk musim 2023-2024. Allegri berharap Juventus bisa lebih fokus ke Serie A setelah dipastikan absen di kompetisi Eropa musim depan. Finish di zona Liga Champions jadi target minimal Allegri. Nah, setelah melawan Madrid beberapa hari lalu, Bianconeri selanjutnya akan menghadapi Atalanta di laga uji coba lainnya sebelum mengawali Serie A 2023-2024 di kandang Udinese pada 20 Agustus. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!